Oke, kita mulai aja acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara manasik online untuk keberangkatan 27 November 2024. Hadirin sekalian Bapak Ibu jamaah ahlam, Alhamdulillah hari ini sudah banyak yang bergabung Bapak Ibu jamaah ahlam untuk keberangkatan 27 November. Sebelum Hana memulai acara pada malam hari ini, izinkan Hana memperkenalkan diri. Mungkin banyak Bapak Ibu jamaah yang masih bingung antara Kak Hana sama Kak Siva gitu. Jadi untuk yang belum kenal sama Hana, perkenalkan nama saya Hana Laila. Saya akan menjadi moderator pada acara malam hari ini. Itu bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Langsung aja kita mulai acara pada malam hari ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah bersama kita semua Ustadz Nabil sudah bergabung juga di sini. Ada Ustadz Nabil. Hana mau sapa-sapa sebentar Ustadz Nabil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hana, Apa kabarnya sehat? Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. sehat, sehat. Insya Allah sehat terus sampai nanti keberangkatan pulang. Allah berikan kemudahan ya Ustadz. Amin, amin, amin. Gimana Ustadz untuk materi pada malam hari ini? Udah siap? Insya Allah, siap. Insya Allah siap. Oke. Hana izin ya Ustadz untuk buka nih acara pada malam hari ini. Itu adalah temanya umroh dan refleksi diri gitu, oleh Ustadz Ahmad Said Nabil. Ya, Oke. Dan di acara pada malam hari ini Ustadz, kita agendanya nih malam hari ini kita ada itinerary perjalanan. Jadi nanti insya Allah untuk itinerary perjalanan akan langsung dijelaskan oleh Ustadz Nabil, dan manasik umroh juga insya Allah akan dijelaskan juga oleh Ustadz Nabil. Dan nanti kita ada sesi Q&A juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai mengenai agenda manasik pada malam hari ini, boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat, atau yang nanti mau bertanya langsung oleh Ustadz Nabil bisa raise hand. Nanti Hana aktifkan untuk audionya, jadi bisa langsung bertanya sama Ustadz Nabil. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai acara pada malam hari ini. Ya Ustadz, kepada Ustadz Nabil, waktu dan tempat dipersilahkan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan jamaah ahlam sekalian, Bapak Ibu, Kakak, Mas, Mbak, AA, Teteh, Abang, yang semua semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kak Hana, semoga sehat terus. Terima kasih banyak sudah membuka acara ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini hingga detik ini Allah masih memberikan kita berbagai nikmat ya, di antaranya nikmat iman Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat ilmu, nikmat
berkah semuanya, dan sampai malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu via Zoom dalam agenda manasik eh, umroh kita sebelum keberangkatan kita, pemantapan umroh kita. Semoga malam hari ini kita berdoa berharap Allah turunkan rahmat, berkah, ilmu, taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Baik, Bapak Ibu, jamaah ahlam sekalian, sebelumnya juga saya ingin mengenalkan. Jadi bukan cuma Kahana yang pengen dikenal, tapi juga saya mau dikenal juga. Tak kenal maka tak nawarin makan. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak rindu kalau kata orang begitu. Maka perkenalkan, nama saya Ahmad Sayyid Nabil. Nama saya Ahmad Sayyid Nabil, bisa dipanggil eh, Nabil. Ya, insya Allah saya yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan umroh tanggal 27 November 2024 nanti. Eh, Insya Allah saya yang akan bersama Bapak Ibu dari Jakarta sampai insya Allah ke Jakarta lagi. Mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa Bapak Ibu, Allah berikan kita kemudahan, kesehatan, keselamatan dari awal hingga akhir perjalanan kita nanti. Amin ya Robbal Alamin. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang itinerary perjalanan kita selama nanti eh, waktu umroh, yaitu dimulai pada tanggal, ya Kahana, ya, hari pertama dimulai tanggal 27 November 2024, itu bertepatan hari Rabu ya, hari Rabu. Kita akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3, tepatnya di restoran Pepper Lunch ya, di Terminal 3. Itu posisinya itu lebih spesifiknya di eh, gate 1. Gate 1. Tapi kalau Bapak Ibu jamaah berhenti di gate 2 pun masih. Tapi semua gate sebenarnya masih dalam satu lingkungan. Tapi untuk lurusan yang lebih dekatnya itu adalah di gate 1. Kita akan berkumpul jam 13.00 atau pukul 1 ya. Pukul 1 pada zuhur. Itu semua sudah berkumpul di restoran Pepper Lunch Terminal 3. Nah, kalau silakan diatur Bapak Ibu yang jaraknya jauh harus harus berangkat jam berapa. Pokoknya kita akan berkumpul jam 1 di Pepper Lunch Terminal 3. Setelah itu nanti ada beberapa pengarahan di resto ya, sebelum keberangkatan juga nanti ada pembagian ID card, ada handling koper juga bersama tim, juga pembagian tiket, ya, boarding pass, dan juga em, apa namanya, paspor. Nanti semua itu akan kita laksanakan, kita lakukan di restoran Pepper Lunch. Sampai akhirnya nanti kita masuk ke dalam gate, eh, kita akan berangkat nanti dari Jakarta menuju Doha itu pukul 18.20 sore atau tepatnya ba'da maghrib. Tiba di Qatar, di Doha itu pukul 23.00 ya, dengan menggunakan pesawat QR 6380. Seperti itu. Itu hari pertama. Berikutnya di hari kedua ya, di hari kedua 28 November 2024 itu kita sampai atau tiba di Doha ya pukul 00.50, sudah berganti hari Bapak Ibu.
Ya, dan menuju Doha-nya pun 00.50 sampai tiba di Madinah 03 pukul 03.20 dengan pesawat yang berbeda QR 1174. Setibanya di bandara di Madinah, jamaah akan langsung eh, ditransfer ya di di, di diarahkan menuju hotel dengan menggunakan bis AC . Tiba di hotel, Mutawif tim akan membagikan kunci sesuai yang telah ditentukan serta mengatur koper atau bawaan jamaah. Sesampainya di Madinah itu juga akan mengikuti seterusnya kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjid Nabawi serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tilawah, Al-Quran, zikir, itikaf, dan lain-lain. Bapak Ibu, itu nanti kita sampai di Madinah, itu kurang lebih estimasinya pukul waktu Isya, jam Isya. Ya, jam Isya. Biasanya waktu Isya atau di masjid itu sedang sholat Isya, estimasinya. Setelah itu biasanya saya akan mengaturnya itu pembagian kartu itu di resto. Setelah pembagian kartu kamar, kunci kamar itu di resto, itu adalah setelah itu waktu bebas. Tidak ada kegiatan apa-apa. Dimulai kegiatan itu besok subuhnya atau qobla subuh besok ada Qiyamul Lail. Apa yang dilakukan malam itu waktu bebas, Bapak Ibu. Silakan yang mau, biasanya jamaah sudah mengeksplor duluan itu. Keliling masjid atau lihat-lihat masjid. Kenapa itu waktu bebas? Saya memberikan waktu untuk istirahat, Bapak Ibu. Jadi istirahat sesuai untuk menyiapkan tenaga besok harinya waktu Qiyamul Lail karena kita akan ada sebelum subuh kita berkumpul, kita jalan sama-sama menuju masjid dan ada kajian seperti itu. Tapi malam waktu sampai di Madinah itu adalah waktu bebas. Berikutnya, anak. Ya, inilah hari ketiga yang saya bilang tadi, tanggal 29 November adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, kita berkumpul di lobi nanti untuk waktu akan diumumkan ketika di sana ya, karena melihat kondisi. Qiyamul Lail, kita berangkat sama-sama dari masjid, sekaligus arahan pintu mana yang harus kita masuki, jalan mana yang harus kita lewati dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Setelah itu, setelah subuh nanti akan juga ada taklim. Ya, taklim kalau saya bilang kuliah subuh, kuliah 7 menit subuh, kultum kultum sub, kultum sub, kuliah 7 menit subuh sebentar saja karena di situ ada ziarah ke makam baki, ziarah ke sekeliling Masjid Nabawi. Yang di mana itu ada makam Baki, ada makam Masjid Romamah, ada juga museum biografi Nabi Muhammad. Untuk museum ini juga kondisional ya Bapak Ibu, karena dia itu museum itu ada waktunya, ditentuin waktunya dan penerjemahnya pun berbeda-beda. Jadi ada berbagai bahasa, di antaranya bahasa Perancis, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Melayu dan Indonesia saja dibagi dua tuh. Ada Inggris. Nah, kita nggak tahu tuh bahasa Indonesianya itu waktu jam berapa. Ini sangat-sangat melihat kondisional kondisi kita nanti. Yang sudah-sudah waktunya sangat amat sepi dan tidak kebagian waktunya untuk Museum Biografi Nabi Muhammad. Seperti itu. Setelah kita berziarah ke makam Baki, belum. Ya, setelah kita berziarah ke makam Baki, Masjid Gomama dan sekitaran Masjid Nabawi, kembali ke hotel untuk sarapan. Ya, sarapan, eh, mandi juga bersih-bersih karena di hari itu pula kita ada jadwal ziarah ke kota Madinah. Ziarah ke kota Madinah. Artinya apa? Ziarah keliling Madinah. Kemana saja ada namanya Masjid Kuba, ada Masjid Khandaq. Masjid Khandaq ini nanti kita akan melintas saja, melewati saja. Eh, ada juga Masjid Kiblatain. Khandaq, Kiblatain ini
Semua kondisional, kita hanya melintas karena tidak memungkinkan untuk berhenti, mengingat waktu dan tempat yang tidak memungkinkan bis untuk berhenti. Yang jelas-jelas berhenti adalah Masjid Kuba. Ada juga ini kebun kurma. Ini nanti kita ada santai-santai di kebun kurma. Biasanya jamaah makan bakso ya. Padahal di sini udah sering makan bakso, tapi katanya beda makan bakso di Madinah. Jadi ada makan bakso di kebun kurma, belanja kurma, coklat dan lain-lain. Lanjut kita ziarah makam syuhada di Jabal Uhud. Kita akan berziarah ke Jabal Uhud, di mana di situ ada makamnya pamannya Nabi dan para syuhada Uhud. Pamannya Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Semua ini mengikuti peraturan yang berlaku kondisional, Bapak Ibu ya. Kita nanti lihat termasuk ziarah makam Baki, Masjid Gomamah itu karena waktu yang sangat amat sempit kita akan melihat nanti kondisinya seperti apa. Karena dari subuh kita pulang itu sudah harus persiapan Bapak Ibu. Makanya ada mandi, ada segala macam karena ziarah kota Madinah itu pagi-pagi sekali kita. Jam 7 itu, jam 7 setengah 8, jam 7 kita sudah harus berkumpul di lobi. Nah, makanya kondisional kita nanti mengikuti kondisi yang ada. Seperti itu. Berikutnya, hari keempat, 30 November. Masih di kota Madinah. Itu ada Qiyamul Lail, ya, ada taklim dan iktikaf. Taklim dan iktikaf memperbanyak ibadah sunnah seperti berzikir, solawat, dan sholat sunnah. Berikutnya ada mengunjungi Raudhah dan makam Rasulullah SAW bagi jamaah perempuan. Ini berarti waktunya perempuan itu di eh, pagi hari ya, pagi hari. Sedangkan untuk jamaah laki-laki, sholat asar dan mengunjungi Raudhah dan makam Rasulullah itu setelah sholat asar. Ketika Raudhah semua sudah selesai, sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Nabawi semua dilaksanakan eh, masing-masing ya semuanya. Selepas selesai isya mengikuti manasik untuk persiapan dan penemantapan. Dan isya hari itu ada manasik kedua nanti. Manasik kedua untuk tempatnya nanti insya Allah saya umumkan di sana. Biasanya kami melaksanakannya di resto hotel. Tapi nanti kita lihat lagi, eh, biasanya juga hotel-hotel di sana itu suka kalau kita bilang mut-mutan Bapak Ibu, kadang ngasih izin, kadang enggak. Kalau tidak dikasih izin, kita nanti manasik di pelataran saja, pelataran Nabawi. Ya, seperti itu ya. Ini pun Bapak Ibu untuk jadwal rodoh yang sangat-sangat pastinya itu nanti setelah di sana. Karena kami udah mengajukan nih jadwal rodoh dari sekarang, tapi jadwal yang pastinya keluarnya itu biasanya di sana. Karena kita mengikuti peraturan sana. Itu tasreh, yang namanya tasreh, surat izin rodoh, yang pastinya sangat-sangat pasti, itu nanti ketika di sana. Nanti semua ini akan di-share di grup setelah kita di sana ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Seperti itu. Berikutnya, hari kelima, di tanggal 1 Desember 2024. Nah, ini ada Qiyamul Lail seperti biasa. Juga ada sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, taklim dan mengikuti iktikaf segala macamnya, tausiah, sholat-sholat sunnah, tadarus Quran. Setelah itu semua selesai dilakukan, kembali ke hotel sarapan untuk makan pagi. Kemudian persiapan check out kita dia dari Hotel Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengambil mikot di Masjid Bir Ali menggunakan bis ya. Lalu melanjut dengan kereta cepat menuju ke Mekah. Perjalanan Madinah Mekah dengan kereta cepat kurang lebih akan menempuh waktu selama dua setengah jam perjalanan menggunakan kereta. Jadi nanti kita ada dua kendaraan Bapak Ibu dari Hotel Madinah ke Mekah ke Masjid Bir Ali itu menggunakan bis karena itu hanya dekat saja. Dan dari Bir Ali menuju ke stasiun kereta juga masih pakai bis.
Dan nanti di kereta menuju Mekah baru kita menggunakan kereta itu. Ya, seperti itu. Lalu kita tiba di hotel, Hotel Mekah itu kurang lebih waktunya adalah malam karena waktu nanti jam kereta kita itu sore Bapak Ibu. Ya, sore maghrib 17.50 biasanya. 17.50 sampai tiba di Hotel Mekah itu kurang lebih kalau 2 jam setengah waktu Isya ya jam 8 atau setengah 9. 8 atau setengah 9. Tiba di hotel biasa, insya Allah kita langsung makan tuh di resto hotel, makan dan sambil dibagikan kunci kamar, dan itu keadaannya sudah dalam keadaan berihram semuanya. Karena tadi kita sudah ngambil niat, sudah ngambil ihram di Bir Ali, ya. Eh, Istirahat sebentar menuju ke kamar ya persiapan. Itu juga tadi sudah makan malam, nanti bisa kondisional juga mau makan dulu atau ke kamar dulu, mau ke kamar dulu makan dulu. Biasanya tiba di hotel, saya langsung ngarahkannya makan dulu karena untuk membagikan kunci di resto hotel. Setelah itu kembali ke kamar, bersih, persiapan segala macam, baru kita kumpul di lobi. Eh, Biasanya saya akan mengarahkannya jam 10 malam tuh. Itu udah paling telat sekali. Setengah 10 itu udah pas lah. 10 itu udah telat sekali karena semakin malam kita berkumpul di lobi, semakin malam pula selesai umrohnya Bapak Ibu. Makanya nanti saya minta kerjasamanya kepada kita semuanya bahwa kalau jam 10 teng kita bisa berkumpul di lobi, itu umroh itu selesai insya Allah kalau tidak ada kendala jam 12 sampai jam 1 itu kita selesai. Seperti itu. Melihat kondisi juga nanti karena kita sampai itu malam Jumat tuh. Masya Allah, Sayyidul Ayyam. Lagi rame-ramenya orang itu. Ya, lagi rame-ramenya orang di Masjidil Haram. Melaksanakan ibadah umroh, selesai umroh pertama di hari kelima 1 Desember. Insya Allah tidak ada halangan, semuanya sehat, sehat, sehat. Selamat berkah. Amin ya rabbal alamin. Oh, koneksinya ya. Baik, hari ke-6, tanggal 2 Desember. Itu mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tadarus Al-Quran, zikir, itikaf, dan lain-lain. Itu ada di hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita selesai tadi umroh jam 1 kurang lebih Sabtu 1 tapi jam 9 jam 10 itu sudah persiapan lagi untuk sholat Jumat. Bapak Ibu diinfokan bahwa di sana misalkan waktu jam 12 itu waktu Jumat, tapi kita nggak bisa datang jam 12 atau jam 12 kurang 5 atau jam 12 kurang 15. Kayak di masjid-masjid di rumah nggak bisa. Jadi paling tidak paling lambat sekali setengah jam itu. Atau ada yang datang sejam sebelum Jumatan, atau ada yang datang jam 10 itu sudah berangkat, setengah 11 sudah berangkat ke masjid. Makanya di situ ada persiapan sholat Jumat. Laki-laki dan perempuan semuanya mengikuti sholat Jumat di Masjidil Haram. Setelah sholat Jumat kembali ke hotel untuk makan siang. Segera kembali karena di hari itu pula kita ada ziarah ke tempat bersejarah sekitaran kota Mekah. Kita berziarah ke Jabal Sur, Jabal Nur, ya, yang itu semua juga nanti hanya melintas. Ada juga Jabal Rahmah, yang kita kenal di Arafah, ya Padang Arafah, Musdalifah, Mina, semua tempat tersebut jamaah hanya melintas saja kecuali di Jabal Rahmah nanti kita akan turun tuh di Arafah, kita akan turun lihat Jabal Rahmah seperti apa, di Arafah apa seperti apa. Musdalifah Mina biasanya hanya melintas saja, termasuk Jabal Sur, Jabal Nur itu melintas, turun hanya di Jabal Arafah. Juga kita akan melintasi nanti Masjid Ji'ronah, ya melintasi Masjid Ji'ronah. Juga ada sebenarnya juga sekaligus melewati nanti melintas juga ada namanya Masjid Jin, ada pemakaman Ma'la, itu semua akan nanti kita lintasi, kita lewati. Seperti itu.
Untuk hari ke-6 ini memang luar biasa Bapak Ibu, Masya Allah ya waktunya kita setelah selesai umroh jam 1 pagi, itu paginya jam jam siangnya maksud saya itu siangnya sudah ada ziarah keliling kota Mekah lagi. Juga itu bertepatan di hari Jumat. Maka dari itu untuk itinerary pemberangkatan kita yang kali ini Bapak Ibu memerlukan tenaga ya, memerlukan kekuatan fisik itu harus dijaga sekali karena waktunya sangat amat padat. Waktunya sangat amat padat. Jadi yang punya, yang biasa minum vitamin, yang biasa minum-minum jamu segala macam yang bisa dibawa, silakan dan tolong dijaga kondisinya karena waktunya sangat amat padat. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau semuanya berjalan lancar, insya Allah semuanya lancar. Ya, semuanya kalau tidak ada halangan, semuanya insya Allah berjalan lancar. Eh, insya Allah seperti itu. Berikutnya, ya hari ke-7, 3 Desember 2024, mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, serta memperbanyak ibadah sunnah seperti biasa, tadarus, zikir, etikaf, dan lain-lain. Di hari ini juga kita akan ada City Tour Taif, sebagaimana yang ada Bapak Ibu tahu di paket kali ini ada City Tour Taif. Di sana nanti mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas, ada Masjid ya, yang melintas saja, ada kebun anggur yang hanya melintas saja, atau kita kenal Masjid Adas. Juga kita akan berhenti di pabrik penyulingan mawar, pabrik parfum yang ada di Taif, karena Taif itu terkenal parfumnya, mawarnya. Ya. Pasar buah juga ini nanti kita lihat kondisinya. Kondisinya biasanya juga hanya melintas atau juga apa namanya tidak tidak mampir ya, hanya melintas saja. Yang pasti ada makan siang Bapak Ibu nanti di Taif, dan juga kita insya Allah ada ke tempat kereta gantung atau telefrik. Ini tiket tidak termasuk dalam paket Bapak Ibu ya, nanti ada dikoordinir untuk tiketnya ketika di sana. Dan di hari ini pula kita berhenti di Korn Manazil. Karena di hari ini pula lah umroh kedua kita dilaksanakan. Masya Allah ya. Korn Manazil itu masih di daerah Taif. Kita akan mengambil mikot. Tapi umroh kedua ini hanyalah bagi yang ingin melaksanakan saja. Bagi yang ingin berminat saja atau mau melakukan. Karena umroh kedua ini hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu adalah umroh yang pertama tadi. Tapi mudah-mudahan semuanya sih bisa ikut umroh. Harapannya bisa ikut umroh. Kalaupun tidak, tidak apa-apa. Ya, jadi ini sifatnya adalah umroh sunnah. Umroh sunnah. Selanjutnya, hari ke-8, 4 Desember, masih di Mekah. Nah, ini juga hari di mana kita eh, selesai atau melaksanakan tawaf wada, perpisahan. Ya, kita akan check out dari Hotel Mekah menuju ke Bandara Jeddah. Lanjut lagi nanti langsung ke Doha untuk transit karena kita masih menggunakan pesawat Qatar. Check out Hotel Mekah menuju kota Jeddah dengan menggunakan bus AC. Berangkat dari Jeddah menuju Doha itu pukul 22.15 kurang lebih ya, sampai di Doha 00.25. Hanya di hari itu pula nanti ada tawaf wada Bapak Ibu yang kita laksanakan insya Allah pukul 7 pagi insya Allah. 7 pagi setelah sholat subuh, kita nanti berkumpul di pelataran Ka'bah, atau nanti kita lihat kondisinya di sana sesuai nanti arahan yang saya beri di grup. Jam 7 itu kita tawaf wada. Selesai insya Allah 1 jam ya, kurang lebih jam 8 itu mungkin udah selesai insya Allah. Setengah 9 kita udah berdoa perpisahan, kita saling maaf-maafan,
kita kembali ke hotel. Itu biasanya masih ada waktu tuh. Karena check out hotel Mekah itu mengikuti waktu check out itu pukul 2 kita 2 siang harus sudah kamar itu sudah bersih. Dan jemputan bis itu setengah tiga siang, insya Allah bis tiba di hotel, lalu langsung kita menuju ke Bandara Jeddah. Langsung menuju Bandara Jeddah, kurang lebih 1 jam setengah, itu jam 5 ya kurang lebih kita sampai di Bandara Jeddah. Dan karena keberangkatan kita dari Jeddah itu pukul 22.15 jam 10 malam, sebagaimana di sini 4 jam sebelum flight itu kita harus sudah ada di bandara. Seperti itu. Berikutnya, karena hari ke-9 di mana kita dari Doha menuju ke Jakarta itu pukul 2.25 waktu Doha ya, dan tiba di Jakarta itu pukul 15.10 menggunakan pesawat QR 6381. Tiba di Jakarta pukul 15.10 waktu waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu insya Allah selesai sudah perjalanan umroh bersama Ahlam. Ya, tentunya nanti tiba di Jakarta ada proses koper dan segala macam, ada zam-zam dan segala macam. Itu nanti kita lihat waktunya ya. Biasanya agak untuk koper dan zam-zam itu memakan waktu yang lumayan. Ya, berikutnya karena ya untuk eh, di sesi ini silakan Kak Hana bisa dilanjutkan, disambung Baik, terima kasih Ustadz. sebelum Oke, nanti Bapak disambung Ibu. lagi di manasik ibadahnya. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, Oke, Bapak Ibu, Hana lanjut ya untuk perkiraan cuaca. Insya Allah di bulan November ini kita sudah memasuki musim dingin. Jadi untuk Bapak Ibu jamaah ahlam untuk berangkatan 27 November ini diharapkan untuk mempersiapkan pakaian hangat, jaket, itu harus dipersiapkan karena kita insya Allah di sana di Arab Saudi sudah memasuki musim dingin. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian untuk mempersiapkan segala perlengkapannya untuk nanti tiba di Saudi karena nanti kita akan me- akan itu namanya cuacanya akan berbeda dari Indonesia, jadi dipersiapkan dengan baik, fisiknya juga mudah-mudahan sehat selalu. Oke, langsung kita lanjut. Kurang lebih nanti di bulan November itu kita sudah dua 22 derajat ya. Kurang lebih November itu 17 derajat ya Bapak Ibu untuk yang di low-nya. Jadi dipersiapkan baik-baik untuk pakaian hangatnya saat di Saudi. Oke, di sini ada slide selanjutnya, ada persiapan umroh. Perjalanan umroh adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan kebugaran fisik dan mental. Jadi untuk Bapak Ibu jamaah ahlan sekalian, siapkan perlengkapan yang baik karena saat di tanah suci, jamaah akan menghadapi berbagai kondisi khusus yaitu perubahan suhu dan cuaca yang bisa jadi sangat ekstrim panas atau dingin dibandingkan dengan di tanah air. Kemudian yang kedua ada jarak tawaf bisa mencapai lebih 200 meter sampai 2 kilometer tergantung pada kerumunan dan dari mana tawaf dilakukan. Jadi untuk Bapak Ibu jamaah sekalian dipersiapkan untuk sebelum melaksanakan ibadah umrohnya untuk melakukan olahraga sedikit seperti berjalan kaki. Karena nanti saat di Saudi kita akan banyak berjalan kaki ya Bapak Ibu. Jadi untuk segala eh, persiapannya disiapkan dengan baik mulai hari ini atau mulai besok rutin melakukan olahraga seperti berjalan kaki. Itu insya Allah ini jarak tempuh Syai itu sampai Darul Marwah kurang lebih 3 sampai 3,5 kilometer. Jadi nanti di sana kita akan banyak berjalan kaki. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu semua untuk banyak-banyak berolahraga dan selalu menjaga kesehatan. Oke, ini ada persiapan umrohnya.
Untuk koper, bagasi, dan kabin minimal 18 inch dan koper bagasi itu maksimal di 30 inch. Dan jangan lupa membawa obat-obatan pribadi yang punya yang sering suka asam lambung dibawa obat lambungnya, terus yang suka pusing dibawa obat pusingnya, pokoknya obat-obatan pribadinya jangan lupa dibawa. Terus juga multivitamin, baju hangat, terus membawa masker atau hand sanitizer. Jangan lupa membawa payung, topi, kacamata hitam, terus krim, sunscreen, dan lip balm. Terus jangan lupa membawa tas ransel untuk sendal, terus botol minum kecil untuk air zam-zam atau botol spray untuk wudhu. Terus jangan lupa untuk membawa tisu basah atau kering, membawa bantal leher untuk nanti di pesawat, perlengkapan mandi dan handuk travel. Oke, untuk laki-laki, em, jangan lupa untuk membawa sling bag, sabuk ihram, terus ihram, kain ihramnya, terus membawa gamis secukupnya, sandal umroh, kain sarung untuk secukupnya, korban, sorban secukupnya. Terus perempuan membawa kaos kaki, mukena, terus sandal umroh, manset wanita. Dan untuk keberangkatan nanti, untuk laki-laki, kita biasanya Ahlam Travel menggunakan dress code ya Bapak Ibu. Untuk laki-laki menggunakan baju koko hitam dan boleh nanti celananya itu celana bahan warna coklat atau bebas boleh. Dan untuk yang perempuan nanti untuk ibu-ibu jangan lupa untuk memakai gamis hitam dengan jilbab kerudung warna coklat susu seperti yang Hana pakai nih. Oke, lanjut. Tips umroh mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh, olahraga ringan untuk jaga kebugaran bisa dengan berjalan kaki minimal seminggu 3 kali sebelum keberangkatan. Terus membiasakan diri terkena sinar matahari paling 3-15 menit di pagi hari. Jangan lupa menjaga pola makan, konsumsi makanan sehat, minum suplemen kesehatan, persiapkan obat-obatan pribadi, dan hindari stres dalam menjaga pola hidup untuk tidak memporsi pekerjaan dan jangan lupa istirahat yang cukup. Jadi untuk Bapak Ibu jamaah ahlan sekalian, untuk selalu menjaga kesehatan, semoga nanti ibadah umrohnya lancar, tidak ada kendala. Dan untuk jamaah alam sekalian, selalu Allah berikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, selesai untuk agenda itinerary perjalanan untuk Bapak Ibu nanti yang masih belum jelas atau masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom chat atau yang mau bertanya langsung sama Ustadz Nabil, boleh banget nanti di raise hand aja. Nanti akan Hana aktifkan audionya untuk bertanya langsung kepada Ustadz Nabil jika masih ada yang belum paham atau yang masih belum mengerti. Gitu. Nanti akan ada sesi tanya di akhir acara. Oke, langsung aja kita ke acara yang kedua, yaitu ada manasik umroh yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Ustadz Nabil, yang akan dibimbing langsung nih oleh Ustadz Nabil, manasik umrohnya, perjalanannya, cara tata caranya. Jadi kepada Ustadz Nabil, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, jamaah alam sekalian, saya lanjutkan untuk tema manasik umrohnya. Iya, jadi manasik umroh ini eh, sebagaimana kita mau beribadah ya Bapak Ibu ya, kita harus tahu hukumnya, tahu tata caranya. Orang yang ibadah dengan ilmu, tahu ilmunya, tahu hukumnya, itu pahalanya pasti lebih baik daripada orang yang ibadahnya ikut-ikutan. Orang yang sholatnya ngikut-ngikutan doang, ngikut sholat tanpa tahu sholat itu apa, bacaannya seperti apa, itu eh, tidak lebih baik dari orang yang sholatnya memang tahu hukum sholat, bacaan sholat, terlebih arti bacaan sholat, makna gerakan sholat. Seperti umroh juga eh, ada namanya manasik umroh. Manasik umroh. Bagaimana kita tata cara umroh yang benar, yang insya Allah sesuai dengan ajaran syariat ya. Dan di sana kita tahu eh,
apa yang harus dijaga, apa yang tidak boleh seperti itu. Pertama, mengenai apa itu umroh. Umroh adalah artinya kunjungan, Bapak Ibu. Kunjungan. Definisi secara syar'inya, umroh adalah kunjungan ke Baitullah. Nah, kunjungan ke Baitullah. Baitullah, baitun itu artinya rumah Allah, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang diadanya di Mekah. Tapi tidak sampai situ. Mau apa kita kunjungan ke rumah Allah, ke Baitullah untuk berumroh, untuk berihram dalam keadaan ihram untuk melaksanakan melaksanakan umroh. Jadi umroh adalah kunjungan. Kunjungan kemana? Kunjungan ke Baitullah. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya, Ibu mau kemana tanggal 27? Mau kunjungan. Kunjungan kemana? Ke Baitullah. Ngapain? Untuk berihram. Jadi ntar yang nanya kan bingung tuh. Tapi ibu jelasinnya umroh ke Baitullah itu ihram. Padahal tinggal nyebut umroh doang. Ya, ibu mau kemana tanggal 27? Kunjungan ke Baitullah untuk berihram alias umroh gitu. Nggak apa-apa, itu jawaban biar ini pasti habis ikut manasik nih gitu. Jadi umroh adalah kunjungan syar'i ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dalam keadaan berihram. Ya. Ihram itu apa sih? Berihram itu adalah menahan diri dari dari yang tidak dibolehkan, menjauhkan dari yang dilarang, seperti itu. Oleh karena itu, seluruh rukun haji dilaksanakan kecuali wukuf di Arafah. Nah, makanya orang nyebutnya umroh itu haji kecil. Sebenarnya al-umrah wal haj al-haj wal umrah faridotan. Haji dan umrah itu dua dua fardu, dua fardu yang sama kefarduannya, sama kewajibannya. Yang mana saja kata Nabi kau mau dahulukan, mau haji dulu, mau umroh dulu, maka tidak masalah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma ada rangkaian yang tidak dilaksanakan di umroh, rangkaian haji dilaksanakan di umroh. Seperti apa? Wukuf di Arafah, Mina, Musdalifah itu tidak ada dalam umroh. Yang ada hanya tawaf, sa'i, tahalul. Dan itu dilaksanakannya bisa selesai di dalam satu waktu. Di dalam satu waktu. Orang nyebutnya haji kecil. Padahal orang Arab nggak kenal haji kecil. Di Arab itu mau orangnya kecil, mau orangnya gede dipanggilnya haji. Nanti di Arab itu Bu, di Mekah, di Madinah Pak, ya haji, ya haji, ya haji gitu. Yang bagi yang udah umroh pasti pasti paham. Ya haji. Jadi kita padahal umroh tapi dipanggilnya ya haji, ya haji, ya haji gitu. Ya haji ya, haji ya. Kalau perempuan haji ya, kalau laki-laki haji gitu. Nah, tapi kita bisa memaknai di sini biasanya umroh itu adalah haji kecil. Seperti itu. Itu adalah arti umroh. Berikutnya, keutamaan ibadah umroh. Banyak ya, ada 10 keutamaan ibadah umroh. Yang pertama, jihadnya para wanita. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadnya orang tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik ya, kala itu ada perempuan-perempuan yang mengadu kepada Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya mereka mengeluh orang laki bisa pergi jihad, sedangkan wanita ini bisanya di rumah doang. Padahal doangnya itu banyak sekali. Ya, doangnya itu ngulek sambel, ngepel, nyapu, nyetrika, ya masak, motong bawang, motong cabe. Doangnya aja banyak sekali wanita. Ketika disampaikan ke Rasulullah bahwa wanita-wanita ini pada mengeluh ya Rasulullah, bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pahala yang didapati oleh orang-orang laki pergi jihad. Kata Rasulullah SAW, jawabannya adalah apa yang mereka kerjakan di dalam rumah tangganya, maka itulah adalah jihad fisabilillah. Nah, itu salah satu hadis Nabi tentang wanita jihad yang dimana pahalanya mengerjain rumah tangga, pahalanya sama dengan umroh. Begitu sama dengan jihad. Begitu juga umroh. Jihadnya wanita itu adalah umroh. Ya, jihad wanita itu adalah umroh. Karena zaman zaman perang itu wanita tidak dianjurkan, tidak disarankan mengikuti perang. Yang kedua dihapuskan dosa-dosanya. Al umroh ilal umroh kafarah. Satu umroh kepada umroh yang lainnya
satu umroh kepada umroh yang lainnya, kepada umroh yang kedua, umroh yang ketiga adalah kafar. Kafar itu penghapus dosa. Ya, kafar itu penghapus dosa. Di antara keduanya dan haji yang mabrur, yang diterima, yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang paling mulia, paling indah untuk orang yang berhaji, umroh adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mabrur tidak ada tulisannya di jidat kita nanti Bapak Ibu. Jadi mabrur itu nanti adanya kita yang tahu. Perilaku kita berubah atau tidak setelah kita umroh, ya. Yang tadinya emosional pulang umroh jadi agak lebih adem, yang tadinya belum ibadahnya masih bolong-bolong atau belum rajin, ketika pulang umroh itu bertambah rajin, itu yang namanya mabrur. Tapi mabrur yang paling mulia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dijanjikan oleh Allah surga. Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apa itu haji yang mabrur? Memberikan makanan dan menyebarkan salam. Masya Allah ya. Di sana itu orang sedekah itu maksa, Bapak Ibu. Bukan dipaksa sedekah, tapi sedekahnya maksa. Maksa apa? Maksa buat ngambil sedekahnya dia. Kalau dia nyiapin kurma itu biasanya ambil, ambil, nggak mau, ambil, ambil gitu. Sampai seperti itu. Apalagi di hari Senin dan Kamis ada namanya puasa sunnah. Itu orang menyiapkan bukaan untuk orang yang berbuka di masjid. Ya, Masya Allah. Seperti itu. Yang berikutnya, dijauhkan dari kemiskinan. Dari hadis riwayat Tirmidzi. Ya, ikutkanlah kata Nabi umroh kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa si emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nggak ada orang pulang haji bangkrut, nggak ada orang pulang umroh bangkrut. Fa insya Allah sesuai dengan sabda Rasulullah, hadis Rasulullah, orang pulang haji makin berkah usahanya, makin berkah rezekinya. Semoga kita termasuk yang Allah berkahi rezeki kita setelah nanti kepulangan kita umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah doa para jamaah umroh selama di tanah suci akan dijawab oleh Allah. Dari sini Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepada Allah, berdoa, pastilah dikabulkan doanya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuni. Bagaimana tidak kabul doanya karena dosanya telah diampuni. Allah akan mengabulkan orang yang tidak punya dosa. Kita melakukan umroh, Allah janjikan dosa kita diampuni. Dan ketika berdoa, orang yang tidak punya dosa itu berdoa, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin orang itu suci bersih daripada dosa, semakin disayang oleh Allah. Sama kayak anak-anak, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, anak-anak itu belum punya dosa. Ya, minta apa aja mau orang tuanya dikasih karena emang belum punya dosa. Ya, dan kenapa anak-anak kecil itu disenangi, disayang, apalagi sama kakek neneknya? Karena memang anak-anak itu nggak punya dosa, nyenengin aja bagaimana bentuknya anak kecil itu, mau bagaimanapun bentuknya anak-anak kecil itu disenangi. Senang itu adalah rahmat. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat, minta apa aja dikasih, apalagi sama kakek neneknya. Padahal udah nggak boleh sama emak bapaknya, tapi sama neneknya dibeliin juga. Permen nggak boleh, sama neneknya dibeliin. Nggak boleh es krim, sama kakeknya dibeliin. Itu ada rahmat di situ karena orang yang belum punya dosa. Begitu juga kita, ketika tidak punya dosa, Allah senang sayang dengan kita. Kita meminta apapun dijawab oleh Allah. Dan catatannya, kalau ketika udah doa diijabah oleh Allah, dijanjikan diijabah oleh Allah, doanya jangan buat sendiri. Beruntungnya orang yang punya saudara pergi umroh itu dapat doanya. Keluarga, ada keluarganya yang pergi umroh itu dapat doanya yang mustajab. Makanya beruntung kita punya saudara, punya keluarga yang berangkat umroh, itu kita minta doanya. Dan ini insya Allah kita yang berangkat, masya Allah. Doanya kalau udah begitu, doanya jangan buat sendiri.
Doa buat keluarga, anak, cucu, mantu, saudara, kakak, adik semuanya. Karena doa kita, Pak, insya Allah lagi diijabah. Doa seorang muslim kepada muslim lainnya itu mustajab. Seperti itu. Berikutnya, memperoleh pahala sholat hingga 1000 sampai 100.000 kali lipat. Masya Allah ya. Sholatun fi masjid hadza, kata Nabi. Siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 kali lipat. Fima siwah, dibandingkan sholat di masjid selain Masjid Nabawi. Dan Nabi Muhammad di situ bilang, illal masjidil haram. Kecuali di Masjidil Haram. Pahalanya itu di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding di masjid lain. Masya Allah. Jadi nanti ketika sampai di Madinah dan Mekah, perbanyak sholat, perbanyak ibadah, itikaf, dan baca Quran. Ulama ada yang berpendapat bukan hanya sholat, tapi baca Quran juga pahalanya dilipat gandakan. Ya, membaca Quran, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain selama di Mekah Madinah juga dilipat gandakan. Dan berikutnya adalah wafat saat umroh. Pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Masya Allah. Ada hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dalam melaksanakan haji, lalu ia wafat, niscaya ia dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar dalam melaksanakan umroh lalu ia mati, niscaya ia dicatat baginya pahala seorang yang melaksanakan umroh sampai hari kiamat. Dan barang siapa keluar dalam berperang jihad di jalan Allah lalu ia syahid berperang di jalan Allah. Ini hadis Nabi yang luar biasa ya. Mati lagi melaksanakan haji, wafat melaksanakan haji, wafat melaksanakan umroh, pahalanya dicatatnya sampai hari kiamat. Pahala umrohnya dicatatnya sampai hari kiamat. Tapi walaupun ada faedah atau pahala seperti ini, tetap saja kita berdoanya Bapak Ibu jamaah panjang umur ya, sehat selamat. Jadi jangan pernah ada yang pengen minta mati di sana ya. Dalam Islam itu mati meninggal dimanapun yang penting husnul khotimah itu catatannya. Yang penting husnul khotimah. Karena ada juga yang meninggal di Mekah masuk neraka. Itu Abu Lahab. Abu Lahab kan orang Mekah, meninggal di Mekah, masuk neraka. Makanya mintanya adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Seperti itu. Berikutnya, mempererat persaudaraan antar umat muslim udah pasti ya. Nanti sesama grup kita saja nanti bertambah saudara. Di sana ketemu ribuan orang juga saudara dari berbagai negara. Itu pasti nambah saudara ya, nambah persaudaraan ukhuwah di antara kita. Terutama ya dalam grup kita dulu ini nih, pasti ada saja tuh Bapak Ibu jamaah habis umroh, ada aja jamaah ahlam nih khususnya yang tiba-tiba usaha bareng, tiba-tiba ada proyek bareng gitu. Itu kan keberkahan umroh ya, keberkahan umroh. Kenal bareng, ngobrol-ngobrol, taunya tetangga. Ngobrol-ngobrol, taunya sekampung. Ngobrol-ngobrol, taunya saudara. Nah, padahal emang umroh bareng. Gitu. Jadi, jadi menambah ukhuwah. Yang berikutnya, meningkatkan iman dan takwa. Umumnya seorang yang telah mengunjungi rumah Allah, keimanannya semakin bertambah. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa mabrur, umroh makbul, umroh mabrur itu hanya kita yang tahu. Tidak bisa dibuat-buat. Jadi mabrur nggak ada tulisannya, nggak ada sertifikatnya ya. Mabrur itu cuma kita yang tahu. Orang pulang umroh bertambah iman dan takwa, itulah ciri mabrurnya dan tidak bisa dibuat-buat. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan pulang umroh, umroh kita mabrur, bertambah iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya karena yang terakhir mengajari makna sabar. Mengajari makna sabar. Pasti di tempat yang mulia, yang dimana pahala dilipat gandakan, yang dimana pahala itu berlimpah, setannya juga berlimpah.
Setannya juga berlimpah. Mereka mengerahkan semua itu pasukannya buat menggoda orang yang ibadah di tanah suci. Makanya nanti saya mau bilang bahwa sebelum diuji sama siapa-siapa, nanti kita akan diuji oleh diri kita sendiri dulu. Bahkan sebelum diuji sama orang lain, bagi mohon maaf yang berangkatnya suami istri, keluarga, diujinya sama keluarga dulu tuh. Ada aja suami istri yang hal-hal kecil jadi perdebatan, jadi bikin kesel satu sama lain. Itu udah pengalaman sekali udah saya ya melihat seperti itu. Jadi cuma bisa eh, nyabar-nyabarin doang. Karena setan gak demen Bapak Ibu. Jadi cuman hal sepele misalkan disuruh nunggu, ternyata yang ditunggu pergi, yang ditunggu lama, disuruh bareng nggak bareng, disuruh dan lain sebagainya ya. Eh, Janjiannya masjid, habis dari masjid mau makan, ini malah mampir tawaf di toko gamis, tawaf di toko emas. Itu sering banget, itu sering banget ya. Makanya sebelum kita diuji oleh siapa-siapa, kita diuji oleh diri kita sendiri. Sabar, sabar, sabar. Pasti akan banyak menunggu. Dua saja kalau perjalanan umroh itu, apalagi dalam bentuk grup, ditunggu atau menunggu, udah itu saja. Ya, ini saya sampaikan di awal nih, karena Masya Allah ya biasanya ya seperti itu, ditunggu atau menunggu. Bagi yang nunggu, sabar, karena orang yang ditunggu itu juga yang ke WC, nggak akan ke WC kalau dia nggak kebelet. Gitu. Bagi yang ditunggu itu juga harus sabar. Sabarnya apa? Ya cepet, agak dipercepat karena menunggu itu nggak enak. Jadi menunggu sabar karena dia pasti kebelet ke WC. Suatu saat bisa jadi kita yang ditunggu. Saya mau saya mau bilang nih, mohon maaf. Ada kejadian ini buat mengambil hikmah aja. Ada yang menunggu kerjaannya sambil nunggunya begitu. Wah, 5 menit pipis, mau ngomel aja, ngoceh aja. Yang pada akhirnya ada satu momen yang dimana momen itu harus buru-buru, gantian nih yang ngeluh ini yang ditunggu. Saya cuma bisa ya senyum aja, saya juga nggak mau suzon apa-apa, tapi oh iya, dia kemarin ngeluh, ngomel sama yang sambil nunggu ngeluh, sekarang dia ditunggu sama jamaah lama, dan itu momennya lagi bener-bener yang harus buru-buru gitu. Makanya di sana kita diajari makna sabar dari mulai perjalanan ya. Bahkan dari mulai perjalanan nanti dari suta sampai ke suta lagi. Seperti itu ya. Eh, saya juga nanti karena berangkatnya bersama-sama saya juga minta kerjasamanya. Kita semua harus punya eh, apa namanya, stok sabar. Sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya. Seperti itu Bapak Ibu jamaah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kuat iman Islam biar tambah sabar. Karena ini yang hadir ini, yang umroh ini udah orang-orang yang sabar semuanya. Masya Allah. Ya. Berikutnya, anak. Syarat rukun dan wajib umroh. Syaratnya, dia pasti Muslim. Yang hadir semua ini dan jamaah ahlam insya Allah semuanya muslim, insya Allah semuanya ada Islam muslim, berakal berakal bisa menentukan mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Balik balik itu artinya sudah cukup umurnya, sudah sampai dewasanya, kewajibannya sebagai mukallafnya. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani dengan kewajiban eh, rukun-rukun wajib-wajib dalam ibadah, dalam agama. Mampu, mampu secara fisik, mampu secara finansial. Itulah syarat umroh. Mohon maaf, tidak boleh umroh itu bagi orang yang tidak mampu fisiknya. Artinya sudah adanya nggak bisa bangun, ada dinya bisa di kasur aja. Berarti syarat mampunya tidak eh, tidak eh, tidak cukup ya, tidak sesuai syarat, belum tidak memenuhi syarat. Atau juga tidak mampu secara finansial, mau umroh, mohon maaf, jual motor, jual mobil, jual rumah. Begitu pulang umroh nggak punya rumah. Begitu umroh nginep di Bandara Soekarno sebulan, kan nggak boleh begitu. Ya, atau
pulang umroh, mohon maaf, utangnya numpuk. Utangnya numpuk sehingga memberatkan diri sendiri, itu tidak boleh ya. Artinya belum memenuhi syarat. Berikutnya ada rukun. Rukun ini adalah wajib ya. Artinya rukun itu adalah yang harus dilaksanakan. Apa itu ihram? Ihram. Ihram nanti kita akan berihram, niat ihram di tempat ihram. Tawaf. Tawaf itu rukun umroh. Tidak melaksanakan tawaf maka umrohnya tidak sah. Ya, sa'i juga sama, tahallul dan tertib. Rukun umroh ada 5. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini semua harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka umrohnya tidak sah. Berikutnya ada wajib. Wajib adalah wajib umroh. Apa itu berihram dari mikot? Bedanya wajib sama rukun apa? Kalau wajib, wajib itu boleh tidak dilaksanakan tapi mendapat denda. Kalau rukun itu tidak bisa tidak dilaksanakan. Itu perbedaannya. Wajib itu wajib dilaksanakan. Kalaupun tidak, itu mendapatkan dam atau denda. Seperti itu, Bapak Ibu jamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini syarat rukun wajib. Jadi ada 3, ada syarat. Mudah-mudahan semuanya sudah memenuhi ini syaratnya. Nanti rukun juga mudah-mudahan rukun juga mudah-mudahan lancar dalam melaksanakan rukun umroh segala macamnya. Juga termasuk wajibnya. Berikutnya karena prosesi ibadah umroh kurang lebih seperti ini gambarannya. Pertama kita akan ada niat berihram di mikot. Mikot itu suatu tempat untuk mengambil niat, di mana itu tempatnya di luar kota Mekah, ya, di perbatasan, sudah dibatasi oleh para ulama dengan syariat yang ada. Itu ada mikot, kita harus mengambil niat di mikot. Mikot yang pertama nanti kita akan di Bir Ali yang tadi disebutkan. Dari Madinah ke Mekah ada mikot namanya Bir Ali. Kalau yang nah, di Taif nanti itu tempat mikotnya namanya Korn Manazil. Nah, itulah tempat mikot dan masih banyak lagi tempat-tempat mikot yang ada di sekitaran sana. Setelah mikot kita masuk Masjidil Haram, tawaf melingkari Ka'bah 7 kali, sa'i 7 kali, dan di akhir perlu seadanya ya, sebagian rambut saja 3 helai itu cukup. Ya, kalaupun mau dibotak itu lebih afdol. Bagi bapak-bapak, kaum laki dibotak, digundul itu lebih lebih afdol. Tapi nanti ada umroh kedua tuh. Ya, biasanya ada yang dibotak udah pelontos, nah itu bingung. Meskipun ada pendapat boleh saja rambut di janggut juga boleh, kumis juga boleh karena itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja tahallul itu. Seperti itu. Kalau wanita juga ditahalul tapi hanya sedikit saja. Ya, sedikit saja gitu. Jangan segenggam. Yang ada pulang umroh nangis karena rambut wanita adalah mahkota. Seperti itu. Berikutnya, karena mana ihram? Ya, apa sih ihram? Ihram diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata al-haram. Kok haram? Apa artinya? Bermakna terlarang atau tercegah. Hal itu dinamakan dengan ihram karena seseorang yang dengan niatnya masuk pada ibadah haji atau umroh, maka dia dilarang, diharamkan berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima, menikah, menikahi, nyomblangin, apalagi itu. Pokoknya hal-hal dengan nikah itu tidak boleh. Berucap kotor, kata kotor, dan lain sebagainya. Jadi ihram itu berasal dari kata al-haram. Setelah berihram, apa-apa yang dihalalkan maka haram. Sama seperti Bapak Ibu jamaah alam takbiratul ihram di dalam sholat. Ada namanya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir pertama waktu sholat. Allahu Akbar. Begitu takbiratul ihram yang halal-halal diharamkan. Seperti apa? Orang sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Orang sholat nggak boleh ngobrol. Padahal ngobrol itu halal-halal aja. Makan itu halal-halal aja. Tapi dinamakan takbir ihram, takbir haram
Karena setelah itu dilarang, diharamkan segala segala yang halal-halal. Seperti itu. Berikutnya, sebelum ihram ada disunahkan untuk mandi sunnah ihram yang kita laksanakan, kita lakukan nanti di hotel, ya di hotel Mekah. Yang kedua membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya. Ini dilakukan sebelum niat ihram. Sebelum niat ihram, ini semua masih boleh dilakukan bahkan sunnah. Memakai minyak wangi di badan, ini khusus bagi laki-laki saja. Ataupun kalau perempuan memakai wangian yang sewajarnya saja, yang sewajarnya saja, terutama deodoran, ya deodoran yang biasa pakai ya pakai, jangan sampai umrohnya sah tapi menzolimi di sekitar. Kenapa zolim? Karena itu ya bau wangi keteknya, Masya Allah luar biasa. Makanya pakai itu deodoran ya nggak apa-apa. Jadi niatkan untuk sunnah. Adapun minyak wangi pakai sekedarnya saja, sekedarnya. Kalau sudah ada wangi wangi ya sudah gitu. Nggak perlu dikecerotin ujur badan, bahkan ditumpahin itu minyak wangi ke kepala. Nggak usah ya, tidak usah. Umroh itu Bapak Ibu jamaah, ya itu tadi nggak seperti haji ya, butuh 3 sampai 5 hari memakai kain ihram. 3 sampai 5 hari memakai kain ihram. Kemudian pakailah kain ihram. Sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus. Juga warnanya juga tidak khusus. Meskipun ada sunnahnya memakai putih. Prinsipnya wanita adalah memakai yang menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Muka, wajah, dan telapak tangan. Nah, itu pakaian ihram wanita. Adapun laki-laki dua helai ihram yang sudah Bapak Ibu jamaah ahlam mungkin sudah tahu. Dua helai ihram itu. Berikutnya, ihram dan niat. Sebelum berihram dianjurkan satu sholat sunnah 2 rakaat. Ini dilakukan nanti di masjid Mikot, masjid Mikot. Ya nanti Masjid Bir Ali kita melaksanakan sunnah 2 rakaat, sunnah ihram, membaca istighfar, baca syahadat, baca sholawat, semua ini apa namanya rangkaian sebelum niat ihram. Lalu membaca niat. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaika Allahumma bi umrah. Aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Ini semua dibacanya, diniatkannya nanti setelah sholat sunnah di masjid Mikot, kita kembali ke bis yang masih ada di dalam parkiran Mikot, akan kita baca sama-sama, bersama-sama, Bapak Ibu ya jamaah ya, yang nanti saya pimpin, Bapak Ibu baru membacanya. Kenapa seperti itu? Karena menjaga-jaga bagi kita semua jangan sampai ada yang kelewat niat, lupa niat. Pernah suatu waktu dulu sekali ya dilepaskan niatnya, niat sendiri-sendiri di dalam Masjid Mikot. Alhamdulillah ada yang lupa baca niat. Jadi jangan sampai tidak mau kita terjadi seperti itu lagi, maka niat ihram, niat umroh itu dilaksanakan, dibacanya sama-sama di masjid. Nanti ibu bapak jamaah itu ada buku panduan, itu sangat membantu sekali. Dan juga nanti insya Allah saya pandu juga ketika di bis. Berikutnya, nah ini contoh pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki seperti ini, kalau perempuan juga. Ya ini bagaimana caranya Anda memakai ini ada tutorial memakai ihram. Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube ya, banyak ini adalah salah satu caranya saja Bapak Ibu meskipun di YouTube itu banyak banyak caranya. Ini salah satunya. Nah, seperti itu. Mudah sekali Bapak ya. Ibu yang ada suami, keluarga bisa diajarin dari sekarang, dirutinin, dijadwalin latihan pakai ihram 3 kali sehari misalnya gitu. Habis subuh, habis zuhur, habis maghrib gitu. Atau 4 kali atau 5 kali sampai bosen sampai bisa
dan juga ada ikat pinggang. Ya, ini juga sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Ya, nanti bisa jelasnya. Dan nanti insya Allah manasik kedua juga bisa apa namanya nanti saya tutorial juga. Kita praktek di Madinah. Ya, insya Allah. Ya, berikutnya karena sunnah ihram, perbanyak membaca talbiyah. Perbanyak membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaika Allahumma labbaik. Itu seperti yang sudah sering kita dengar ya. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Setelah niat, kita akan baca ini sama-sama nanti di bis. Saya pandu di awal-awal. Setelahnya nanti Bapak Ibu jamaah masing-masing membaca. Perbanyak karena ini sunnah. Berikutnya, larangan ihram. Ini perlu diperhatikan juga Bapak, ya, Ibu, jamaah. Menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki. Peci, topi, apalagi kupluk, bahkan dengan ihramnya sekalipun seperti ini, itu tidak boleh ya. Mencukur rambut atau memotongnya walau sedikit juga tidak boleh sebelum nanti waktunya tahalul, selesai semua rangkaian umrohnya. Memotong kuku tangan dan kuku kaki juga tidak boleh. Memakai wangi-wangian, memakai pakaian berjahit, membunuh binatang buruan, berhubungan suami istri, melaksanakan akad nikah, melamar, dilamar, atau melamarkan juga tidak boleh. Ya, sempat-sempatnya mau umroh ngelamar, kayak nggak ada waktu lain aja. Ya, ya akad nikah, hubungan suami istri. Semua ini larangan-larangan yang harus dijaga. Makanya motong kuku, wangi-wangian itu boleh sebelum niat, malah sunnah ya. Nah, setelah niat semua itu sudah tidak boleh. Seperti itu. Berikutnya karena ya tawaf. Nanti juga ada rukun namanya rukun tawaf. Salah satu amalan yang menentukan sah tidaknya amalan ibadah haji atau umroh. Karena tawaf merupakan salah satu rukun haji atau rukun umroh yang mana apabila ditinggalkan maka tidak sah umrohnya, hajinya. Tawaf dalam ibadah haji atau umroh dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali putaran. Ketika seseorang hendak melakukan tawaf, ada ketentuan yang harus diikuti. Jadi yang namanya tawaf itu, Bapak Ibu jamaah, mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Selain Ka'bah yang dikelilingi, itu bukan tawaf namanya. Kalau ada orang yang tadi saya bilang tuh, ada bahasa tawaf ke toko gamis, toko emas, itu bukan tawaf. Meskipun orang kita bilangnya tawaf. Ibu mau kemana? Mau tawaf dulu Ustadz. Gitu. Kemana? Ke toko emas. Oh berarti dia mau belanja, bukan mau tawaf. Yang namanya tawaf itu keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan sebanyaknya 7 kali. Kalau 8 kali berarti bukan tawaf. Kalau 5 kali juga bukan tawaf. Kalau sekali juga bukan tawaf. Yang namanya dinamakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Seperti itu. Berikutnya ketentuan tawaf, berniat untuk melaksanakan tawaf nanti ada di panduan. Orang yang berhendak bertawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah. Iya, tadi yang saya bilang. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah start dan finishnya tawaf kita. Ya, awal dan akhirnya tawaf kita. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Ya, ini ya orang yang bukan di sebelah kanan. Kalau ada orang yang lawan arah berarti dia lagi nggak tawaf. Bapak Ibu jamaah, kalau nanti melihat ada orang berlawanan arah kita lagi tawaf, itu bukan lagi tawaf. Itu apa? Itu lagi keder nyariin keluarga yang disuruh pegangan dia salah pegangan yang lain. Karena ngelihat ada yang lebih ganteng orang Turki akhirnya kepisah. Jadi tawaf itu tawaf Ka'bahnya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu orang apa tadi? Orang keder. Nah, nyari-nyari biasanya tuh ya.
Orang yang hendak bertawaf harus suci dari hadas dan najis sebagaimana seperti orang mau sholat. Nggak boleh hadas, nggak ada hadas, nggak ada najis, dan dalam keadaan wudhu. Dalam keadaan wudhu. Orang yang hendak bertawaf harus menutup aurat seperti orang sholat. Seperti orang sholat. Ini adalah ketentuan tawaf yang harus diperhatikan juga. Inilah pentingnya manasik, kita harus tahu. Meskipun nanti juga di sana saya ingatkan kembali supaya ibadah kita semuanya lancar, mudah dan sah. Eh, Seperti itu. Berikutnya, inilah apa? Ilustrasi tawaf ya. Ada di sini bisa dilihat nomor-nomornya, Ibu. Di nomor satu itu ada Hajar Aswad, batu hitam dari surga. Eh, ada yang nomor dua itu Multazam, Baina Hajar wal Bab, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, dinamakan Multazam. Ini tempat yang juga mustajab. Orang juga berebut, tidak sadar ngerebutinya pintu sama Hajar di situ tuh. Tapi dia nggak berdoa, dia lagi sibuk ke Hajar Aswad. Padahal di situ kalau berdoa pun multazam itu mustajab, masya Allah. Dan untuk menggapai satu, dua, tiga ini, yang ketiga ada pintu Ka'bah ini, itu harus masya Allah ya, harus siap tenaga yang ekstra karena lawannya orang-orang yang gede-gede, bule-bule, Arab-Arab, Turki-Turki, yang sarapannya bukan nasi uduk, tapi roti sama buah-buahan. Kalau kita kan sarapannya nasi uduk, apalagi sambel, kerupuk, tempe orek. Jadi kecil-kecil orang kita. Jadi satu, dua, tiga ini, insya Allah mau menggapai itu harus punya tenaga ekstra. Di empat ada Hijr Ismail yang nanti juga bisa sholat di situ, tapi itu nanti di jadwal tuh. Kerajaan Saudi itu bikin aturan bahwa di Ka'bah di Hijr Ismail dibikin jadwal antara laki-laki dan perempuan, dan jadwalnya itu random. Kita nggak tahu asar itu judul siapa, maghrib itu siapa. Biasanya kita tahu kalau sudah ada di tempat. Dan sholat di Multazam juga eh, harus juga punya tenaga yang ekstra ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Rukun Yamani ada di nomor 5. Rukun Yamani itu sebelum adanya Hajar Aswad. Ya, ada juga makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah makom. Makom itu adalah telapak kaki, bukan makom pengertian kita di sini. Makom itu adalah tempat berdiri kaki. Telapak kaki siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim ya, Bapak Ibu jamaah, tapi itu adalah kaki Nabi Ibrahim dulu. Kisahnya adalah ketika sedang merenov Ka'bah. Di garis merah itu ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu bacaan yang dianjurkan dari mulai Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani itu. Tapi nanti di buku panduan itu lebih lebih detail lagi, lebih lengkap lagi bacaannya, dan yang insya Allah juga saya pandu. Sedangkan di garis afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bacaan bainal kunyamani dan aswad, bacanya bacaan seperti itu. Dan itu adalah waktu yang mustajab. Adapun di luar itu mau baca doa sendiri, punya doa sendiri, itu sangat amat dipersilahkan Bapak Ibu. Tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita sendiri juga dipersilahkan. Yang tidak boleh itu di semua garis ini merah, biru, apa segala macamnya, itu ngobrol, itu yang nggak boleh. Ketawa-tawa misalkan gosip itu, masa sempat-sempatnya nggak gosip lagi tawaf ya. Diam saja itu sebenarnya sah, cuman sayang sekali kalau diam doang lagi keliling Ka'bah. Berdoa ya, bermuhasabah, bermunajat, itu yang dianjurkan ya. Seperti itu. Berikutnya, sunnah tawaf sedapat mungkin dikerjakan semua, tetapi jika ada yang tertinggal, terlupa, tidak apa-apa, tetap sah. Karena yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa dan tidak apa-apa. Istilam, memberi hormat kepada Hajar Aswad di setiap awal putaran.
dengan mengucup Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu dikecup atau melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad lalu dikecup sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Biasanya yang kita lakukan adalah yang ini, melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad dan dikecup. Bismillahi Allahu Akbar dikecup. Bismillahi Allahu Akbar dikecup sebanyak 3 kali. Ini sunnahnya. Karena kita nggak mungkin mengecup Hajar Aswad lagi tawaf. Mengusap Hajar Aswad saja tidak mungkin. Karena lagi tawaf itu sulit ya. Nggak bakalan mungkin. Susah, nggak mungkin. Jadi dari jauh kita mengecup Hajar Aswad dengan melambaikan tangan kanan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Khusus pria, bahu kanan ihram terbuka ittiba yang tadi ketek kanannya kebuka, ini bahu kanannya kebuka, itu sunnah. Khusus pria berlari dari kecil pada 3 putaran pertama ketika tawaf yang pertama kali saja. Ini juga biasanya kita melihat kondisi, juga tidak bisa melakukan ini karena ya, padatnya orang tawaf itu ya, boro-boro lari kecil bisa jalan gitu saja itu udah alhamdulillah, apalagi lari kecil. Jadi ini juga boleh dilakukan, boleh tidak. Mengucapkan doa, pujian kepada Allah dan sholat bagi Nabi Muhammad. Kita bebas baca apa saja yang kita mampu. Ya ini tadi, tidak harus terikat dengan bacaan tertentu, benar ya. Silakan Bapak Ibu nanti setelah buku panduan itu selesai, Bapak Ibu bisa, jamaah itu bisa berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Mengusap rukun yamani atau melambaikan tangan dari jauh tanpa dikecup. Ini pun juga menjadi kesunahan. Kalau tadi Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar dikecup. Kalau rukun yamani hanya cukup Bismillahi Allahu Akbar saja dari jauh. Ini juga sunnah. Seperti itu. Berikutnya, membaca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah yang tadi ya sampai akhir antara rukun yaman dan Hajar Aswad. Selesai 7 putaran, sholat sunnah 2 rakaat di sekitar makam Ibrahim dengan ayat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini juga menjadi sunnah, tapi ini insya Allah kita laksanakan, kita bisa lakukan insya Allah. Berdoa di multazam antara Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah ini sulit ya. Minum air zam-zam insya Allah, zam-zam berlimpah di sana. Doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika arhamar rahimin. Ustaz, doanya panjang banget. Ya udah, doanya yang pendek Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Atau ya Allah, doanya ya Allah dengan meminum zam-zam ini ya Allah biar badan sehat, sehat lahir batin, penyakit-penyakit yang ada di badan semuanya hilang ya Allah. Karena mau zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu mengikuti niat si siapa yang dia minum, apa yang dia niatkan. Zam-zam itu ngikutin apa yang kita niatin. Jadi niat apa saja ketika minum zam-zam silahkan. Niat sehat, ya, biar asam urat asam itu semuanya hilang, kolesterol semuanya hilang. Itu boleh sekali. Seperti itu. Berikutnya ada sa'i. Tadi tawaf, sekarang sa'i. Sa'i kurang lebih jaraknya 400 meter. Di antara sa'i itu ada pilar hijau. Pilar hijau itu yang ditandai dengan lampu hijau atau pilar hijau sekitar itu jaraknya 50 meter. Apa ketentuannya? Boleh tanpa wudhu. Berbeda dengan tawaf. Boleh makan dan minum. Ya, boleh makan dan minum. Sebenarnya tawaf juga tadi minum boleh ya. Minum boleh tawaf itu. Kalau makan, saya belum pernah nemuin orang lagi tawaf makan, sempat-sempatnya makan. Ya, tapi kalau minum orang haus lagi tawaf boleh ya. Sa'i minum makan boleh karena berbeda dengan tawaf. Istirahat dulu juga boleh. Istirahat dulu juga boleh. Tapi saya sih pengennya karena nanti yang umroh ini muda-muda semua, meskipun mudanya tahunnya beda-beda, insya Allah sih saat ini saya yakin umroh nanti sat set sat set gitu selesai, setelah selesai bukan oleh wanita yang haid juga boleh, orang haid boleh melakukan sa'i karena beda dengan seperti itu di luar Ka'bah ya. Berikutnya karena ketika mulai mendaki Bukit Safa dan Marwah ini baca-bacaannya Bapak Ibu ya. Insya Allah tawaf sa'i semua bacaannya insya Allah ada di dalam buku panduan dan insya Allah dipandu langsung oleh saya insya Allah.
Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan bingung. Insya Allah semuanya ada panduannya. Berikutnya, karena zikir Nabi ketika ini juga sama, zikir juga semua insya Allah ada panduannya. Berikutnya juga doa-doa ini insya Allah ada semua di buku panduan, dan nanti juga Bapak Ibu bisa mulai belajar dari malam ini ya sampai sampai seterusnya. Berikutnya tahalul. Nah, tadi ada sa'i, ada tawaf, sa'i, dan sekarang tahalul. Tahalul berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Untuk laki-laki hendaknya dicukur habis, lontos, Masya Allah ya. Itu anjurannya. Untuk perempuan adalah satu ruas jari atau ya satu gitu, se -se secukupnya saja. Berikutnya, eh mohon maaf ya, ada yang lupa. Tahalul nanti kita lakukan juga bersama-sama Bapak Ibu. eh, Tolong ikuti arahan saya. Jangan tahalul sendiri-sendiri karena tahalul itu harus dilakukan oleh orang yang bebas dari ihram, bebas dari ihram. Jadi yang bisa mentahalulkan itu orang yang tidak ada ihram. Makanya nanti saya harus mencari orang yang sudah bebas daripada ihram untuk mencukur saya. Setelah itu nanti estafet dari saya ke Bapak Ibu jamaah. Seperti itu ketentuan yang saya ambil dari hukum-hukum yang ada, dari hukum yang ada. Berikutnya, dam. Ini dam ya, melakukan pelanggaran ketika ihram ada tiga keadaan. Pelanggaran tanpa uzur dan tidak ada kebutuhan. Ini adalah perbuatan dosa dan wajib bayar dam atau fidyah. Yang kedua, melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan. Misalnya pakai jaket ketika cuaca dingin. Nggak dosa untuk melanggar ini, tapi wajib bayar fidyah. Karena dia ada kebutuhan, tadi dingin pakai pakai jaket, tapi wajib bayar dam. Yang ketiga, melakukan pelanggaran karena uzur, semacam tidak tahu, lupa, terpaksa, atau dalam keadaan tidur. Tidak dosa untuk pelanggaran ini, sedangkan kewajiban membayar fidyah ada perselisihan atau perbedaan pendapat antara ulama. Tapi yang mendekati adalah mendekati kebenarannya adalah tidak ada kewajiban membayar dam. Jadi ada tiga keadaan nih ya. Ada yang uzur, tidak ada kebutuhan, itu ya jelas udah dosa bayar dam. Yang kedua ada kebutuhan, ada uzur, itu jelas tidak dosa tapi bayar dam. Yang ketiga melakukannya tidak tahu, uzur, tidak tahu atau terpaksa, ya itu tidak dosa dan tidak membayar dam. Seperti itu. Berikutnya, ukuran pembayaran fidyah pada beberapa pelanggaran berbeda-beda. Satu, melanggar motong rambut, kuku, pakai tutup kepala, pakai pakaian berjahit, menggunakan wangian. Untuk masing-masing ini fidyahnya ada tiga pilihan. Satu, nyembelih ekor kambing dan dibagikan kepada orang miskin. Dua, memberi makan 6 orang miskin masing-masing 0,75 kilogram bahan makanannya. Ketiga, berpuasa 3 hari. Bisa memilih tiga pilihan ini ya kalau memang ada yang melanggar di atas tuh pelanggarannya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang milih tiga-tiganya karena mudah-mudahan tidak ada yang melanggar, kita semua semuanya lancar sampai terakhir sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, berhubungan suami istri, jima, bergaul antara suami istri sebelum tahallul pertama, ihramnya batal, hukumnya adalah ini membahas haji ya. Tapi kalau umroh tidak ada tahallul pertama, tahallul kedua. Jadi waktu keadaan umroh atau ihram sebelum umrohnya selesai adalah ihramnya. Yang kedua, wajib kodok pada kesempatan berikutnya. Ketiga, nyembeli ekor onta. Kalau tadi kambing, sekarang onta. Karena ini pelanggarannya agak besar. Nah, dibagikan kepada orang miskin. Namun, jika hubungan istri dilakukan setelah tahlul pertama, ya, atau dalam keadaan masih dalam keadaan ihram, hajinya tidak batal, namun wajib berfidyah berupa menyembelih. Pada intinya adalah dalam keadaan ihram jangan sampai melanggar yang hal ini ya Bapak Ibu jamaah, jangan sampai melanggar ini karena
Janganlah, ya jangan. Masih ada waktu lain, masih ada waktu lain. Sabar-sabar, ya sabar-sabar. Insya Allah ini lewat, insya Allah ini lewat. Insya Allah nggak ada, insya Allah. Berikutnya, berburu binatang darat jika binatang diburu. Ya ini memburu binatang darat. Kalau binatangnya itu semisal kambing dan domba, maka ada tiga pilihan: menyembelih binatang yang semisal dan membagikan kepada orang miskin. Dua, bersedekah dengan bahan makanan tadi yang harganya dengan harga binatang buruan tersebut dan membagikannya ke orang miskin masing-masing 0,75 kilogram. Berpuasa beberapa hari sebanyak jumlah orang miskin yang bisa mendapat jatah sedekah makanannya. Namun jika binatang buruannya tidak ada yang semisal, maka ada dua pilihan: bersedekah dengan bahan makanan dengan harga binatang buruan tadi dan membagikannya ke orang miskin masing-masing 0,75 kilogram. Yang kedua, berpuasa beberapa hari sebanyak jumlah orang miskin. Jadi perbedaannya ini aja ya antara satu dan kedua itu di atas. Berburu binatang karena tidak boleh ya, dan kita insya Allah nggak ada jamaah yang sempat-sempatnya berburu, nggak ada. Kalau berburu makanan itu ada di resto hotel. Berburu gamis banyak, berburu belanjaan ada, tapi berburu binatang nggak ada, belum ditemuin. Berikutnya, bercumbu selain jima, baik sampai keluar mani ataupun tidak. Pelanggaran ini tidak sampai membatalkan ihram, namun pelakunya wajib beristighfar dan bertobat. Sebagian ulama mewajibkan untuk menyembelih kambing, boleh juga memberi makan 6 orang miskin dan berpuasa 3 hari. Namun, sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya menyembelih binatang. Bercumbu selain jima, artinya tidak sampai keluar air mani. Ini juga suatu larangan yang tidak boleh. Yang insya Allah tidak ada yang melakukan ini. Insya Allah, insya Allah. Berikutnya, karena fikih umroh, tayamum, Bapak Ibu jamaah, kita akan eh, sering nih nanti menemukan tayamum, terutama di pesawat. Bisa Bapak Ibu pelajari ya tayamum. Nanti jelasnya bisa dibaca buku panduan tayamum. Dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah, ini saya hanya sepintas saja menutup telapak tangan ke soid, contoh debu sekali tepukan seperti ini. Setelah mengusap ke tempat yang ada debunya, meniup kedua tangan tersebut ya, atau mengikiskan debunya, mengusap wajah sekali, eh, mengusap punggung dan telapak tangan sekali. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. Ini juga ada perbedaan pendapat. Kalau ada yang berpendapat bahwa sampai siku seperti wudhu itu boleh, tapi kalau sampai pergelangan tangan saja juga itu dibolehkan. Tidak wajibnya urut tertib dalam tayamum, boleh mendahulukan mengusap wajah diikuti dengan ya. Memang banyak caranya. Silakan Bapak Ibu dibaca, dipelajari soal tayamum yang sudah bisa, alhamdulillah. Yang belum, silakan dipelajari karena ini memang ya perlu tidak perlu ya. Dan untuk pengetahuannya sangat perlu. Tapi nanti di pesawat kita kita perlu ya, kita perlu. Meskipun ada jamaah-jamaah yang sebelum naik pesawat suka wudhu, atau ada jamaah yang suka wudhu di kamar mandi, di toilet pesawat dengan keterbatasannya, dengan sekali usap dan dengan sebagainya, itu juga ada gitu. Tapi tayamum juga dianjurkan. Begitu juga sholat di pesawat. Sholat di pesawat itu sholat dalam keadaan duduk. Nggak ada sholat pesawat itu berdiri, ruku, wah, itu agak repot ya. Jadi seperti ini sholat di pesawat sama saja. Ruku itu agak nunduk sedikit, perbedaannya dengan sujud. Sujud itu nunduknya agak lebih 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 bungkuknya agak lebih turun. Itu aja perbedaannya. Tahiyat, takbir, segala macam tidak ada yang berbeda. Ya, itu sholat di atas pesawat. Berikutnya, jenis perjalanan boleh jangan. Oh ini dia. Ini adalah jamak dan kosor juga sangat nanti kita temui di perjalanan kita. Satu, perjalanan jauh yang jaraknya 81 kilo atau lebih. Kurang dari itu tidak dianggap sebagai perjalanan yang membolehkan sholat kosor atau jamak. Bapak Ibu, jamak itu artinya jam'un, digabung. Digabung. Apa yang bisa digabung? Yang digabung hanyalah sholat-sholat yang zuhur dan asar. Asar dan zuhur. Maghrib dan isya, isya dan maghrib. Itu yang bisa dijamak, yang digabung.
Adapun kosor, kosor itu kata lainnya adalah di diskon setengah persen, 50%. Apa yang bisa sholat apa saja yang bisa didiskon? Hanya sholat yang empat saja, asar, zuhur, asar dan isya. Ada orang yang jama nggak dikosor, boleh, ya. Ada orang kosor nggak jama, itu tidak ada. Jadi yang kosor pasti itu jama. Kosor itu pasti jama. Kalau jama boleh kosor, boleh enggak. Jama boleh didiskon, boleh enggak. Kalau nanya ke saya, mumpung ada diskonnya, belanja di diskon, kenapa nggak bayar yang berdiskon gitu? Kenapa kita harus bayar harga asli gitu? Jadi kalau saya selalu jamak dan kosor, jadi gabung dan diskon. Masya Allah. Emang boleh saat gitu? Ya boleh, orang ada hukumnya. Yang kedua, perjalanan dilakukan memiliki destinasi dan tujuan tertentu. Insya Allah tujuan kita jelas. Kita umroh ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan itu masuk syarat untuk jamak kosor. Ketiga, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Insya Allah perjalanan kita perjalanan ibadah. Berikutnya, karena ya jamak dan kosor tadi, jamak kosor bergabung dan didiskon. Tapi ada juga hukum takdim dan takhir. Apa itu? Takdim itu mendahulukan sholat yang belum datang. Takhir itu mengakhirkan sholat yang sudah datang. Itu aja pengertiannya. Menjama antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Mau jama apa nih? Takdim apa takhir? Takdim berarti asarnya dimajuin ke zuhur. Mau jama apa nih? Takhir berarti zuhurnya entar-entaran. Dalam artian ditakhirkan di waktu asar. Mudah saja. Maghrib dan isya sama seperti itu. Ya. Mau takdim, mau ini berarti maghribnya di isya. Mau takdim berarti isyanya di maghrib. Mau takhir berarti maghribnya di isya. eh Adapun syarat takdim mendahulukan sholat yang pertama atau tertib. Takdim zuhur dan asar. Syaratnya harus mengerjakan zuhurnya dulu. Syaratnya harus menurun zuhur dulu. Dan juga mualah. Mualah itu terus menerus. Tidak boleh jarak antara zuhur dan asar itu ada pembatas, ada pemisah. Habis sholat zuhur, ketahuan mau takdim asar. Dia ngopi dulu, ya, dia makan dulu. Padahal harusnya mualah. Mualah itu bersambung. Seperti itu. Adapun takhir, takhir adalah boleh mendahulukan yang mana saja. Ketika mentakhir zuhur, boleh ngerjain juga dulu, boleh asarnya dulu. Tidak ada syarat tertentu. Beda dengan takdim tadi. Yang didahulukan adalah waktu yang ada. Zuhur, kala itu zuhur, ya zuhurnya dulu baru asar. Kalau takhir, zuhurnya boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Itu aja perbedaannya. Tinggal nanti dimasukkan kosornya. Kosornya, zuhur mau dikosor berarti kosornya dua, jadi zuhurnya dua, asarnya dua, seperti itu. Maghrib jangan dikosor, karena habis nanti. Kosor 50% jadi 1,5 rakaat. Maghrib kan tiga, ya. Isya boleh, ya, dua, dua. Subuh jangan didiskon, udahnya cuma dua, didiskon lah habis, ya, seperti itu. Berikutnya, anak, amalan semua berada di tanah suci. Sholat jenazah. Bapak Ibu jamaah alam, nanti ada sholat jenazah setiap sehabis sholat 5 waktu. Jangan kaget ketika habis salam orang-orang pada bangun lagi, itu adalah sholat jenazah namanya. Ya, bukan imam iseng mau sholat lagi, bukan. Itu namanya sholat jenazah. Laki perempuan ikuti sholat jenazah itu. Apa sabda Rasulullah? Man sholat ala jenazah walam yatba'ha falahu qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Kila mal qiratan qala asgaruhuma mislu Uhud. Barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengiringnya sampai pemakaman, dia akan mendapatkan 1 qirot. Tapi barang siapa yang sholat dan mengiringinya sampai ke pemakaman, dia mendapat 2 qirot. Kata sahabat, apa itu qirot ya Rasulullah? Asgaruhuma mislu Uhud. Kirot itu yang kecilnya, kirot itu adalah sebesar Gunung Uhud. Sedangkan Gunung Uhud itu gunung terbesar di Madinah. Bayangin. Bapak Ibu dapat pahala segede Gunung Uhud. Pernah nggak dapat pahala segede Gunung Uhud? Pernah nggak ada yang nganterin pahala ke rumah segede Gunung Uhud? Kadang-kadang rumahnya nggak segede gunung, nggak lebih gede gunungnya malah, ya.
Rumah kita, rumah saya nggak segede gunung, nggak lebih gede dari gunung Uhud, tapi pahalanya. Makanya sholat jenazah ikuti selama di sana. Seperti itu. Berikutnya, nah ini tutorial sholat jenazah ya. Pak Insya Allah semuanya saya husnuzonnya sih